Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja terakhir dari Isekai di konten hari Jumat ini. Gua mau bertanya dulu sama kalian. Gak ada drama guys, adem banget. Dunia perfiguran, dunia perwibuan, adem. Ya, ada drama, tapi bukan drama yang isekai material ya. Adapun klarifikasi yang nanti akan gua bacakan, tapi itu hanya menyambung ke salah satu drama yang udah ada gitu ya. Jadi di konten kali ini kita nggak ngebahas drama, tapi gue lebih ke ngebacain komentar-komentar yang masuk yang belum sempet gue bacain. Nah jadi buat temen-temen yang komentarnya gue bacain di episode kali ini, ya tandanya komentar kalian termasuk komentar-komentar yang antara aneh banget atau nyebelin banget, atau ya memang ya pilihan dari tim kreatif gue aja gitu ya. Gue juga nggak tahu komentarnya apa aja nih, jujur aja ini masih surprise buat gue ya guys. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, terus follow terus sosial medianya Isekai dan Saweria di pojok kanan bawah. Oke guys, jadi langsung kita mulai ngebacain komentar ya. Ini nggak ada urutan ya, jadi random, bukan berdasarkan pilihan terbaik atau terburuk atau terjelek, enggak ya, random aja pokoknya. Ini ada komentar yang masuk ya dari Kevin Kostandino Slim 114. Update soal LR udah diklarifikasi sama pihak LR-nya, langsung bisa dicek di IG-nya sendiri. Klarifikasinya sangat tidak memberikan sebuah pernyataan yang sangat tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Yang ada hanyalah pembelaan diri sendiri dan kemungkinan besar ia tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia perbuat maupun dirinya telah merugikan banyak pihak. Menurut kalian setelah RL klarifikasi dengan pernyataan seperti itu tetap dikawal terus sampai ia keberadaan di lingkungan cosplay yang sudah tidak terlihat atau direlakan saja? Karena seperti yang kita tahu LR itu bukan cosplayer dengan nama panggung yang gede, terus punya banyak prestasi terkhusus event-event internasional yang setara dengan cosplayer ternama di Indonesia yang kita tahu lah. Tapi dengan attitude dan respect terhadap yang lain yang terbilang sudah sangat keterlaluan, dan sehingga ia malah memberikan sebuah contoh yang buruk terhadap orang-orang yang berada di lingkungan cosplay dan maupun orang lain. Kalau dia masih melakukan hal yang sama, bukan ibaratnya kata sama aja seperti sebuah virus menyebar terhadap orang-orang yang kalau terinfeksi akan mengikuti contoh perbuatan dirinya. Kira-kira gimana menurut kalian? Ya, ada komentar yang masuk juga di salah satu postingan klarifikasinya LR ya, yang menyatakan kalau ini 10% maaf 90% pembelaan diri ya. Ada komentar seperti itu ya. Menurut gue sih ini udah ketahuan salah, tapi masih aja ngeyel kalau menurut gue gitu ya. Tapi dan again, ini kan masalahnya lebih ke norma gitu. Jadi lu mau salah mau enggak ya, hanya ibaratnya hati kecil lu yang bisa bersuara gitu. Kalau memang lu ngerasa tetap nggak salah ya nggak apa-apa juga ya. Cuman kan kita semua orang se-Indonesia bisa menilai level lu tuh semana gitu. Kalau menurut gue sih nggak ada hubungan pribadi kesel sama yang bersangkutan. Gue juga nggak pernah dirugikan juga gitu. Gue juga nggak pernah berurusan secara langsung juga dengan beliau. Cuman ya kan melihat korbannya udah begitu banyak ya, gua tipikal yang percaya people's voice. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang koar-koar ya mungkin lu aja yang lagi apes gitu. Tapi kalau yang berkoar-koar udah se-Indonesia ya lu bisa artikan sendiri. Oke, gue langsung ke komentar berikutnya ya. Komentar berikutnya adalah dari Sunwol. Ini gue juga nggak tahu dari video mana, cuman dia nanya kenapa banyak yang tergiur PO sama perorangan gitu. Gua aja PO cuman sama toko gede. Oh, ini mungkin yang gara-gara PO di yang video yang gua ngebahas di PO di toko-toko nggak jelas itu, terus duitnya dibawa kabur atau gimana ya. Ya, balik lagi. Orang Indonesia itu tipikalnya adalah suka banget dengan harga murah. Suka banget dengan embel-embel murah. Diskon. Itu adalah kelemahan kita. Termasuk gua, tapi sekarang gua udah mulai belajar. Jadi kalau gua sekarang lebih mending bayar mahal sedikit tapi hati nyaman dan tenang. Jadi kala membeli tapi hati tenang dan nyaman. Itu mungkin bisa jadi masukan juga buat temen-temen yang kalau mau beli barang-barang, oh nih PO-nya murah nih, oh tes harga 7 juta DX ya kan. Hehehe, kena lagi JKI Shop. Oke, komentar ketiga adalah dari Fujimi Yagokana. Oh, panjang banget namanya, gue pusing ini. Boleh tuh dibahas di konten tersendiri, Mike. Gue jadi penasaran kenapa non Hasbro figur-figur Transformernya nggak bisa transform. Ya ini gue dijanjian sama Frank. Dan Frank udah setuju, cuman kita berdua lagi mencari waktu untuk ngomongin masalah kenapa Transformer di luar Hasbro sama Takara itu licensing untuk transformnya itu bisa hampir ditiadakan, kalaupun ada tidak menjadi bentuk originalnya. Contohnya pulpen Optimus gua itu kan license-nya Sentinel, tapi berubahnya bukan menjadi Optimusnya, bukan menjadi truk
atau bukan menjadi Optimus lainnya, tapi menjadi pulpen gitu. Nanti itu gue akan jelaskan bersama Frank. Walaupun gue tahu gue ada janjian sama Frank, jadi rasanya kurang ajar aja kalau gue tiba-tiba bahas gitu ya. Lanjut ke komentar berikutnya ya guys ya. Ada komentar masuk dari Rio Kowalski. Ini gue minum dulu nih. Tuh kan Gundam KW dan Ori nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya apa? Pala lu peang nggak ada bedanya. Makanya gue lebih dukung beli kit KW. Yang nyuruh beli kit Ori udah pasti owner toko Gundam Ori yang melakukan propaganda agar dagangannya laku. Bilangnya plastiknya berbahaya, bagusan Ori dan lain-lain. No, gue nggak punya toko Gundam. Gue juga nggak jualan Gundam, tapi gue dukung untuk beli Gundam dan gue mengharamkan beli kit KW. Gue pernah beli kit KW, tapi hanya untuk tahu, untuk mencari konten. Nggak mungkin lah mereka dukung kit KW, ntar dagangan mereka nggak laku. Nggak, men. Nggak. Buat kita KW lovers, kita harus selalu beli kit KW. Jangan pernah beli kit Ori. Dan kita harus kasih tahu sesama penghobi Gundam atau pemula agar membeli kit KW, biar toko-toko Gundam Ori pada gulung tikar. Ini sebuah pernyataan yang sangat goblok, ya. Sangat tolol, sangat tidak berpendidikan, ya. Asli. Gue baru tahu goblok itu memang tidak ada batasnya. Ini salah satunya ya guys. Oke, gue lanjut ke komentar. Ini gue udah malas banget ngebedah komen yang ini nih. Jadi kita lanjut ke komentar berikutnya aja. Ada yang masuk dari Jocelyn kali ya. Opa mau tanya, kira-kira lebih proper beli figur SAF atau Figma ya? Mohon maaf saya masih pemula. Nah, ini jawaban yang menurut gua kalau gua jawab, gua bisa diserang oleh salah satu kubu. Jadi gua harus hati-hati. Kalau gua sih, ini tapi pribadi ya. Ini pribadi, jangan dibully, jangan di white knight yang pihak berseberangan jangan pada ngamuk ya. Isekai! Kalau gue lebih seneng Figma. Kalau menurut gue quality build-nya lebih bagus, cara desain juga lebih keren. Tapi licensing memang lebih banyak di SHF. Cuman kalau untuk anime-animean lebih banyak memang di Figma. Jadi ya tergantung lu mau nyarinya karakternya apa nih. Ada beberapa karakter yang ada di dua-duanya. Contohnya Kamen Rider ya kan. Kayak misalkan Ryuki ada di SHF juga, ada di Figma juga. Tapi kalau misalkan ada di dua-duanya, gue pasti beli Figma gitu. Cuman gampangnya gini, lu mau beli karakter apa dulu deh. Nah, karakter itu biasanya hanya ada di salah satu. Biasanya, nggak semua lini atau nggak semua licensing ada di dua-duanya. Gimana ya? Gue juga punya dua-duanya juga sih. Cuman gue pribadi memang lebih suka Figma kalau gue. Karena satu hal, quality build-nya lebih bagus. Udah itu aja. Jadi maksud dengan quality build lebih bagus itu luas dan banyak banget ya guys ya. Jadi kalau gue saranin untuk membeli Figma. Cuman kan nggak tahu gue yang lo mau beli apa nih, Jocelyn nih. So Jocelyn nih. Jadi kalau misalkan karakter yang lu pengennya ada di SAF ya silakan aja. Sebenarnya dua-duanya juga nggak beda-beda jauh. Ini lebih ke penilaian pribadi gue aja. Jadi ya. Dan again, bukan berarti Figma lebih bagus dan SHF lebih jelek. Enggak. Penilaiannya juga banyak, macam-macam. Kalau lu tanya sama komunitas SHF juga pasti mereka juga punya 1001 alasan gitu. Jadi, dan again, ini bukan lebih bagus lebih jelek ya, ini penilaian gua aja. Terus dari Arya nih. Promo tanggal cantik di Topet dan Shopee juga pernah kasus kan? Iya. Kalau promo tanggal cantik mah nggak di Shopee doang, nggak di Topet doang, nggak di Lazada doang, di semua pasti kasus. Dari yang elektronik kasus, dari yang toys kasus, dari semuanya kasus. Tapi kalau kita bicara masalah kasus di e-commerce ya, nggak usah tanggal cantik, tanggal-tanggal biasa juga sering banyak kasus bro. Jadi ya balik lagi tergantung amal ibadah. Dari, gue bingung bacanya, si Peng. Kolektor figur rata-rata gen 80-90, apalagi ekonomi setelah COVID belum membaik. Sementara peminat baru sangatlah sedikit. Zaman sekarang PO-an banyak yang jual murah. Setelah PO belum lagi yang kabur dari PO LOL. Kalau gue bilang sih enggak ya. Kolektor figur rata-rata gen 80-90 enggak juga ya. Ada teman gue yang dari gen 70 ya. Ada namanya Korahmat dari gen 60. Dari gen 70 ada juga yang seperti gue bilang ya. Gen 2000 juga ada, gen 2010 juga ada. Anak-anak yang sering datang ke sini tuh, anak-anak kawanan Wira itu bahkan anak-anak 2000-an 2010 ya, bahkan ya 2000-an ya. Ya 2000-an lah gitu. Maksud gue banyak lah gitu. Bocil gue juga udah mulai main ya, bocil gue 2010-an kurang lebih 2008 kurang lebih kan. Itu udah mulai main ngerti yang namanya Aska, Lengli, udah ngerti Evangelion, udah ngerti Miku, udah ngerti ya udah macam-macam lah. Terus Akira juga udah mulai main Pokemon ya kan, padahal Akira tuh berapa 7-8 tahun kan udah mulai main ya begitu-begituan lah. Jadi nggak juga sih. Cuman mungkin masalah ekonomi, yes. Ada kebutuhan lain yang lebih penting, yes. Tapi kalau diklasifikasikan berdasarkan tahun kelahiran menurut gua enggak. Yang namanya kolektor itu adalah panggilan jiwa dan bisa datang dari
umur berapapun juga. Itu menurut gua ya, karena gua adalah jiwa kolektor asli guys. Oke, lanjut lagi. Komentar yang masuk ini opini aku ya. Kalau buat anak-anak nggak minta tuh pasti. Yang mereka dan temen-temen yang nggak nonton, yang kita nonton, gimana mereka ada minat. Soal harga turun, aku rasa cuman lini tertentu, terutama lini yang di atas 3 juta. Sekarang ini jumlah kelas menengah di Indonesia turun drastis, sedangkan tuh yang beli toys kebanyakan orang kelas menengah. Kalau orang kaya kayaknya banyakan beli patung di Asia. Untuk seller di Indonesia juga banyak banget sekarang yang nggak jujur. Pengalaman pribadi saya dari Den 2018 mulai koleksi semua seller jujur dan ramah. Sekarang ini hampir semua bohong soal kondisi barang. Dan ada barang menguning, bau rokok, dan paling sering BIB perfect kondisi 75%. Perfect itu 90 sampai 100% kondisinya. Tahun ini aja cuma beli satu SAF BIB dan itu pun bau rokok. Lagi pula kondisi dunia internasional kacau, lagi perang di mana-mana. Belum lagi USA bakal implementasikan tarif gede buat Cina. Barang seperti Hasbro, Transformer bakalan naik harga. Siapa yang mau beli ini? Ya ini terlalu luas ya. Tapi kalau menurut gua sih ini bisa bahas satu video sendiri sih, bahas ini sih. Cuman kalau menurut gua ya ada benernya, cuman bacanya aja yang gua agak pusing. Baca komentar ini gua agak pusing, tapi menurut gua agak ada benernya juga, tapi ada juga kurang tepatnya lah ya. Kalau masalah Hasbro itu Cina itu ya mungkin ya, tapi bagaimanapun juga Hasbro itu pemegang license-nya. Jadi kalau memang harga produksi di Cina mahal, ya gue sebagai pemegang license gue berhak memilih untuk menentukan pabrik gue mau di mana. Mungkin ke Indonesia, mungkin ke Filipina, mungkin ke Taiwan, mungkin ke Meksiko, nggak harus ke Cina juga, gitu kan? Nah, mungkin perangnya sama Cina aja, tapi ya menurut gue dan again, perang zaman sekarang kan udah nggak kayak perang zaman dulu ya. Jadi rasanya berpengaruh, tapi nggak gimana-gimana banget lah. Buktinya gampang, Blockis aja harganya bisa murah karena belum hype-hype banget. Ntar begitu udah hype harganya pasti naik pelan-pelan. Contoh apa? CD Toys. Dulu murah gak? Murah. Sekarang mahal gak? Mahal. Plastiknya sama gak? Sama. Packagingnya sama gak? Sama. Kenapa naik? Iya udah mulai mau cari untung. Udah mulai. Kalau kita bicara ya CD Toys ya, sama Figma, sama SHF, sama gak? Beda-beda tipis. Tapi kenapa harganya bisa beda jauh? Jual merek, jual gengsi. Itu adalah sedikit komentar-komentar masuk yang gue bacain ya guys ya. Jadi ini dan again random dari beberapa video. Cuman ini adalah sedikit tanggapan gua untuk komentar-komentar yang menurut tim kreatif dan menurut Tian di belakang itu adalah komentar-komentar yang menarik dan pantas untuk dibacain di sini. Jadi buat teman-teman yang komentar yang gak dibacain di episode kali ini, don't worry ya, be happy aja. Semoga kita ada konten-konten seperti gua ngebacain komen-komen lagi ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, terus peace out dan saweria di pojok kanan bawah. Thank you guys.